Nih sahabat aku masuk. Ahlan wa sahlan, my partner. Sebentar ya, masih nunggu Uma. Udah tak kasih, udah tak chat. Tadi itu aku nggak sengaja ditelepon Abi. Oh iya. Aku kan konsultasi sesuatu. Habis itu beliau mungkin ke pencet. Oh, Dan Uma itu lagi belajar sama Abi, masya Allah. Cin itu Abi. Ya punten. Mbak Atiro. Loh, di saya belum ada wajahnya ya. Mbak Neti, Mbak Hilwa, selamat datang. Masya Allah. Ustazah Atiro. Pakai helm. Mbak Cynthia. Mbak Hani. Sekedap di rumah. Nah, mangke lebih 10 menit kita mulai, masih teman masih pada masuk.
Selamat datang buat teman-teman semua. Sudah ada 14 peserta nggih. Kita tunggu 2 menit lagi biar yang belum masih bisa bergabung. Nanti 19 lebih 10 kita mulai. Ini kayaknya dari seluruh penjuru Indonesia. Ada Mbak Intan tadi dari Kediri, Mbak Hilwa, Mbak Neti, Mbak Muhim, Mbak Ayume, ada Mbak Asmaul Husna ini, Mbak Noviatur juga. Monggo disiapkan kitabnya, mangke kita biar bisa menyimak bersama. Coba saya buka juga. Oh ya, untuk teman-teman semua, mungkin kalau di tengah ngaos ada pertanyaan nanti bisa, kalau semua sungkan mau bilang secara langsung bisa lewat chat ya. Chatnya ini kalau saya di laptop ada di sebelah kanan atas, mungkin bisa dicari teman-teman yang pakai handphone, atau di grup WhatsApp yang sudah kita gunakan sejak kemarin bisa juga. Buat teman-temannya yang mau gabung, monggo dikasih link, nggak apa-apa. Sudah. Bentar. Sampun nggih. Pon, kita mulai. Sudah ada 15 peserta. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini teman-teman kita bisa berkumpul lagi mengaji kembali, mengkaji kitab Mu'asyarah Zaujiyah bersama Ummah Hafsah. Ini yang saya hormati Ustazah Hafsah yang sudah hadir. Matur sembah nuwun sudah menyempatkan waktunya untuk bisa kembali ngaji bersama teman-teman semua. Alhamdulillah dari seluruh penjuru Indonesia, insyaallah. Selawat serta salam selalu kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membimbing kita, memberikan jalan menuju kebenaran untuk kita semua. Alhamdulillah kita hari ini bisa berkumpul, dan juga saya berterima kasih sekali untuk partner bizaujati.id ini dari teman-teman Pondok Pesantren Darun Nun, asuhan Ustazah Hafsah dan Abi Halimi juga. Malam ini seperti yang sudah kita agendakan, ini adalah pertemuan kedua ngaji Mu'asyarah Zaujiyah. Teman-teman yang sudah masuk grup tadi sudah saya kirimkan PDF-nya, yang mungkin alumni Darun Nun sudah pasti punya kitabnya, nanti bisa disimak kembali yang disampaikan oleh Ustazah Hafsah. Nah begitu, sepertinya itu saja pengantar dari saya. Sebelum masuk ke pembelajaran hari ini, kemarin kita sudah mempelajari
di pembukaan, dan juga yang paling mengena di saya kemarin adalah penjelasan tentang surat Ar-Rum. Surat Ar-Rum, bagaimana keluarga itu agar bisa taskun gitu, jadi bisa sakinah begitu. Nah, untuk agar tidak ketinggalan, maka setiap bulan kita sama-sama mencarger bersama, mengikuti kajian ini gitu. Kepada Ustadzah Hafsah, saya persilahkan untuk melanjutkan kajian kita kitab Mu'asyarah Zaujiyah. Monggo Ustadzah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Terima kasih Mbak Fitri atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Mohon maaf sebelumnya, ini ada masalah di suara karena ini terkena flu, batuk pilek, jadi suaranya agak serak-serak basah, tapi bisa didengarkan nggih? Nggih, Ma. Bisa. Alhamdulillah, pada bulan yang barokah ini, masih bulan Rabiul Awal, bulan Maulud, yang seluruh umat Islam merayakan di di penjuru dunia. Ini juga kita sama-sama merayakan dengan mengkaji bersama sunnah Rasulullah, yaitu menikah bagaimana hadis Rasulullah, an-nikah sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah adalah merupakan sunnahku, maka barang siapa yang benci dengan sunnahku, maka bukanlah termasuk umatku. Nah, salah satu di bulan Maulid ini, makanya banyak sekali biasanya perayaan-perayaan di hari pernikahan di bulan Maulud, karena Maulud adalah salah satu bulan-bulan yang mulia di mana Rasulullah dilahirkan. Maka salah satunya, yuk bareng-bareng kita melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah yang sangat penting sekali kita laksanakan. Di antaranya adalah masalah dengan zawaj. Ya, iya, Ustazah, ini kalau sudah ada waktunya, nggak apa Ustazah, kalau sudah ada jodohnya, insya Allah Ustazah bulan Maulud depan akan siap melaksanakan sunnah Rasulullah ya. Teman-teman sekalian, kemarin kita sudah belajar bersama-sama tentang masalah pentingnya atau fungsinya diantaranya sebuah pernikahan, bahwasanya nikah itu tidak hanya 1 hari, 2 hari maupun 3 hari, tapi pernikahan itu adalah untuk seumur hidup ya. Dan juga nantinya keinginan kita di surganya nanti kita juga berkumpul dengan pasangan hidup kita dan keluarga kita, itu yang selalu kita inginkan. Nah, bagaimana keinginan kita, kehidupan rumah tangga kita tidak hanya bahagia mendapatkan surga di dunia, tapi juga surga di akhirat. Ya, di antaranya adalah seperti yang kita laksanakan ini, selalu untuk terus belajar, bertalabul ilmi, mencari pelajaran-pelajaran, mencari keilmuan, terutama masalah tentang bagaimana tata cara hubungan yang baik dengan keluarga kita, dengan istri kita, dengan anak-anak kita. Itulah salah satu keinginan kita untuk mendapatkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, sehingga nantinya mendapatkan surga tidak hanya di dunia tapi juga surga di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Ustazah akan sedikit mengulang kembali materi yang kemarin ya. Ustazah baca dulu. Salah satu di antaranya pernikahan itu disunahkan oleh Rasulullah, wa huwa fi nafsil waqti al insani minal fana wal inqirat. Bahwasanya dalam satu sisi pernikahan itu adalah yafadun al insani, menjaga kefanaan jenis manusia. Kenapa? Karena kalau
tidak ada manusia di dunia ini, ya, tidak ada pernikahan, maka tidak ada generasi-generasi Islam yang ada di bumi ini menjadi khalifah-khalifah ya Allah, ya. Tidak ada adik Zizi, tidak ada adik Najib yang menjadi penerus kita nantinya, karena dengan pernikahan itulah sehingga di sini dikatakan yafadun nau al-ihsani minal fana wal intrat, dari ketiadaan dan kefanaan. Wala tajidu abadan insanan aqilan, dan tidak ditemukan selama manusia itu aqilan, berakal, yaqulu, berkata innahu la yuridu zawad, bahwa di sini kalau manusia itu berakal sampai berbicara saya tidak ingin menikah, wa yuksadu dzalika haqqan walan tajida imra'atan, dan yang dimaksud hal tersebut haqqan, sebenarnya, lan tajida imra'atan, bahwasanya seorang perempuan itu tidak akan menemukan la tahwu nafsaha, apa, sambat, ya Allah capek awakku, ya Allah lelahnya diri, ya Allah ternyata berumah tangga seperti ini, seperti itu, la tahwu nafsaha ila baitin yasma'uha bi zaujin, di rumahnya tadi yasma'uha, ya, berkumpul dengan suaminya, yang mana suaminya itu ya'rifu huquqaha, mengerti, faham atas hak-haknya suami dan istri. Nah, di sini makanya di sana dalam sebuah rumah tangga kok ada permasalahan baik itu di pihak istri maupun suami, berarti belum terpenuhinya hak-hak antara suami dan istri tersebut. Ya, sehingga sampai mengatakan tadi istrinya mengeluh, ya Allah kenapa ya saya kok harus menikah dulu, kan enak nggak usah menikah sehingga saya tidak repot, sehingga saya tak terjadi permasalahan. Maka seperti itu tidak akan terjadi, ya, meskipun istri atau suami pun seperti itu. Ya Allah kenapa saya kok harus menikah, ya, kok akhirnya seperti ini. Tidak akan ada kalimat seperti itu ketika hak-hak dan istri, antara suami dan istri itu terpenuhi. Itu dikatakan dalam kitab ini, la tahwun nafsaha illa baitin yasmuha bi zaujin ya'rifu huquqaha. Jadi faham benar hak-haknya istri, hak-haknya suami, bagaimana menjadi seorang, haknya menjadi seorang ibu rumah tangga, bagaimana haknya seorang istri untuk mendapatkan kasih sayang, bagaimana kewajibannya suami untuk mencari maisha, bagaimana haknya suami untuk dihormati, untuk dilayani. Insya Allah tidak akan adanya saling mengeluh antara suami dan istri. Di sini ditambahin wa auladun tash'ur bihim bi umumatiha wa qiyaniha, dan anak-anaknya merasa dengan kehidupan rumah tangga itu, dengan keberadaan seorang ibunya itu akan menjadikan kebahagiaan buat anak-anaknya. Kenapa? Karena seorang ibu itu tidak akan bisa pernah tergantikan oleh siapapun. Ya, digantikan oleh ayah tetap tidak bisa. Digantikan oleh pembantu yang sama, sayangnya sama anaknya, tidak bisa. Digantikan oleh neneknya, kakeknya, tidak bisa. Maka ada rasa luar biasa sekali ketika seorang anak didampingi oleh seorang ibunya. Ya, dia mendapatkan kasih sayang seorang ibu, dia mendapatkan pelukan dari seorang ibu, dia mendapatkan perkataan, ya, baik kasih sayang lewat dengan raut wajah, dengan pelukan, dan semua itu tidak bisa tergantikan oleh siapapun. Makanya di sini dikatakan wa auladun tas'uru bihim bi umumatiha wa qiyaliha. Maka disitulah pentingnya yang namanya pernikahan itu harus benar-benar mengetahui hak-haknya suami, hak-haknya istri, dan juga kewajibannya suami dan istri, begitu juga oleh anak-anaknya. Insya Allah kalau sudah terpenuhi hal tersebut, maka kebahagiaan itu akan terwujud. Setelah teruskan, abadan lan tajida insanan 'alal fitratis sawiyah.
tidak akan pernah. Di sini ada lan. Lan itu nafi dan tidak akan dilakukan, ya. Lan tajida, tidak akan ditemukan seorang manusia alal fitratis sawiyati, atas kesamaan kefitrahannya, sawa'un kana rajulun aw imra'atun, baik itu laki atau perempuan, yarfudu zawaj, menolak untuk menikah. Jadi tidak mungkin, ya, kalau dilihat dari kefitrahannya, baik laki dan perempuan itu menolak untuk menikah. Illa, ada pengecualiannya, illa idza kana yabghil fasad wal ifsad, kecuali, ya, karena pernikahannya itu menginginkan apa? Fasad, rusak, wal ifsadi, dan kerusakan. Saya yakin sekali yang namanya orang menikah itu tidak pingin yang namanya firaq, tidak pingin yang namanya pisah atau rusak dalam pernikahan. Ya, wong orang pacaran aja pingin ya selama-lamanya, apalagi menikah. Ya, saya mau menikah 2 hari saja, 3 hari saja, 7 hari saja sudah habis dicerai. Tidak ada seperti itu. Hatta artis-artis yang mungkin 1 bulan, 2 bulan menikah kemudian cerai, saya yakin sebelumnya tidak ada keinginan untuk fasad wal ifsad tadi. Ya, saya yakin keinginan mereka adalah ingin kebahagiaan, ingin ketenangan, bukan sebuah kerusakan. Ya, kemudian di sini dilanjutkan, na'am in sami'ta, jika engkau telah mendengar, annahunaka rajulan yaqul, bahwasanya ada seorang laki-laki berkata, innahu la yuridu zawaj, sesungguhnya saya itu tidak ingin menikah, katanya. Di sini laki-laki, perwakilan juga perempuan, ya nak, ya. Jadi di sini memang laki semuanya, tapi di sini juga perempuan, ya. La yuridu zawaj, saya ingin menikah. La li syai'in, tidak ada tujuan apapun, illa hawa nafsi, kecuali hanya hawa nafsu, ya, hanya keinginan saja. Wa yadda'i zuran, dan ingin menunjuk mengajak atau melakukan hal-hal yang keji, ya, yang jahat. Annahu la hajata lahu bihi wa annahu la yakhafu ala nafsihi, dan tidak ada kebutuhan untuk zawat kecuali la yakhafu ala nafsihi, tidak ada takut atas dirinya, ya, wala yakhshal wuqu'a fil khati'ati, dan tidak takut akan tertimpa kesalahan atau zina di antaranya orang-orang yang tidak mau menikah tadi. Jadi di sini dikatakan bahwasanya seorang laki-laki itu tidak menginginkan pernikahan. Ya, tidak ada tujuan lain. Saya nggak mau nikah. Saya nggak butuh untuk nikah. Nikah itu hanya untuk nafsu saja. Nikah itu hanya untuk menunjukkan hal-hal yang zuran, hal-hal yang nanti membuat hal yang tidak baik. La hajata lahu bihi, dan di sana juga dia tidak butuh atas dirinya untuk tertimpa atau terkena zina bagi dirinya. La yakhafu nafsaha, itu dikatakan orang laki-laki tadi. Fakun, maka percayalah, fakun ala yakin, maka percayalah, annahu akbaru kadibin, bahwasanya hal itu adalah pembohong besar. Itu adalah hal yang bohong besar, fitulil biladi wa ardiha, ya, di segala penjuru negara, ya, baik di sepanjang negara atau di selebar negara. Kenapa dikatakan seperti itu? Li'anna zawad, karena sesungguhnya pernikahan itu adalah fitraton, adalah fitrah, la yamtani'u anhul insan, yang mencegah manusia illa li'aridin, untuk menjadi penghalang, ya, kecuali orang-orang yang menjadi penghalang, kamarodin, seperti orang sakit, yamna'uhu, yang mencegah untuk menikah, minal mu'asarah zawjiyah, dari pergaulan suami istri, au adam wujudil mal, atau tidak adanya harta, ya, al-lazim, yang wajib,
limustalzimati atas kebutuhan-kebutuhan ketika pernikahan. Jadi dikatakan kalau ada seorang yang mengatakan nikah itu tidak penting, nikah itu tidak dilakukan juga tidak apa-apa, walau nikah itu hanya untuk melampiaskan nafsu saja, katakan seperti itu. Bahasanya di dalam hal ini dikatakan la yakhafu ala, dan dia tidak takut atas dirinya, bahwasanya ketika dia tidak menikah akan tertimpa yang namanya apa? Zina, la yakhshal wuqu'a fil khati'ati. Teman-teman sekalian, di dalam hadis Rasulullah teman-teman sudah pernah, dan itu terkenal sekali teman-teman, ketika seorang pemuda ya berada dengan Rasulullah, hadis yang dirawayatkan oleh Bukhari Muslim ya dari Ibnu Mas'ud, dikatakan di sana, ya ma'syarus sabab, man istata'a minkumul alba'ata, barang siapa yang mampu di antara kalian itu biaya untuk menikah, fal tazawwaj, maka nikahlah. Fa innahu, karena sesungguhnya menikah itu adalah aghadulil basar. Ya, apa aghadulil basar? Bisa menjaga penglihatan. Wa ahsanu lil farji, dan juga menjaga farji. Ini sudah jelas sekali bahwasanya nikah itu tidak hanya melampiaskan hawa nafsu, tapi di sana ada hal yang sangat penting sekali. Makanya dikatakan bahwasanya Rasulullah mengatakan anikahu sunnati, bahwasanya nikah adalah sunnahku, sampai Rasulullah mengatakan seperti itu. Padahal sebenarnya hukum nikah itu adalah mubah ya. Iya. Tapi karena begitu pentingnya, begitu kehidupan rumah tangga untuk mendapatkan kebahagiaan itu begitu penting, maka Rasulullah di sana menekankan bahwasannya nikah itu adalah sunnahku, ya, sampai seperti itu. Ada yang mengatakan harusnya wajib hukumnya ketika dia memang tidak benar-benar tidak bisa menjaga, maka dia berganti hukumnya menjadi wajib. Maka di sana nikah tidak hanya melampiaskan hawa nafsu belaka, tapi ada hal-hal yang penting sekali di sana, kehidupan berumah tangga, selain selain bisa melahirkan generasi-generasi penerus kita, dinasti-dinasti kita ya, untuk meneruskan berjuang agamanya Allah, maka di sanalah fungsi nikah yang sebenarnya ya. Kemudian juga bisa menenangkan kehidupan antara suami dan juga istri. Ketika apa? Ketika suami istri itu memberikan hak dan kewajiban sesuai, dan juga selain itu bisa membahagiakan kehidupan anak-anak kita yang menjadi generasi kita, menjadi penerus kehidupan kita selanjutnya, menjadikan investasi kita nanti di akhirat ketika kita sudah tidak ada di dunia. Itu adalah salah satu fungsi-fungsi, salah satu hikmahnya ketika seorang itu menikah. Jadi tidak hanya melampiaskan nafsu saja, tapi banyak sekali di sana. Makanya di sini dikatakan ya, tidak mungkin ya, orang itu mengatakan tidak mau menikah dan mengatakan bahwasanya nikah itu hanya melampiaskan nafsu belaka. Tidak. Di sana ada tujuan yang sangat penting sekali ketika sebuah pernikahan itu untuk menghantarkan kebahagiaan kita hidup di dunia dan juga di akhirat. Ustazah, apakah bisa juga kehidupan rumah tangga itu menjadi sebuah neraka? Ya bisa. Ya, iya, tidak menjadi surga, tapi menjadikan neraka. Neraka di dunia, apalagi nanti neraka di akhirat. Naudzubillahi min syarri dzalik ya. Sudah sedikit ini bercerita kenapa di sana dikatakan fa innahu aghaddu lil basar. Karena pernikahan itu bisa yang namanya untuk memejamkan atau menjaga mata. Kenapa? Segala kemaksiatan itu teman-teman berawal dari panca indera kita. Ya. Mulai dari mata, mulai dari telinga sampai terakhir dengan yang namanya farji. Lah, menikah itulah fungsinya di sana. Ya,
kejahatan ya, sumber kejahatan adalah seluruh dari panca indera kita. Yang pertama yaitu mata. Coba kita buktikan, ketika mata, kita tidak mungkin tiba-tiba senang sama laki-laki yang ganteng. Kalau kita itu nggak lihat dengan mata, dari mana kita tahu ganteng? Matanya nggak kelihatan. Pasti dari mata. Ya, iya. Kita kagum dengan artis yang luar biasa. Kenapa? Karena kita lihat di televisi. Makanya mata itu adalah sumber dari segalanya. Sumber kebaikan kalau kita laksanakan untuk kebaikan, dan juga sumber kejahatan, kemaksiatan kalau kita gunakan untuk kemaksiatan. Maka di sini dikatakan bahwasanya pernikahan di situ adalah aghaddu lil basar, untuk menjaga mata kita. Oke, maka dari itu di sini dikatakan di terakhir, faman lam yastati, barang siapa yang tidak mampu, masih belum mampu untuk menikah. Belum mampu di sini banyak hal ya. Ya, belum ada pasangannya yang cocok. Ada tapi masih belum pas di hati. Bagaimana Ustazah? Fa'alaihi bisaum, maka baginya untuk berpuasa. Kenapa? Karena fa'innahu lahu wijaun, karena dengan berpuasa itulah akan menjadi tameng kita untuk mencegah dari perbuatan maksiat. Sekarang teman-teman yang masih belum menikah, yang memang sudah waktunya atau mungkin masih belum mau menikah juga ada. Tapi tadi dikatakan tidak ada manusia yang berakal yang tidak mau menikah, itu tidak ada. Pasti mau menikah, tapi mungkin belum ada kesiapan ya secara psikis ya, mungkin diantaranya, atau mungkin masih ada cita-cita yang belum tercapai sehingga keinginan menikah tertunda, banyak hal. Tapi bagaimana biar kita bisa menjaga aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji, maka fa'alaihi bisaum, maka wajib baginya ya, diharuskan untuk apa? Berpuasa, karena berpuasa itulah akan bisa menjadi wijaun, tameng, halang bagi kita untuk melakukan hal yang berbuat maksiat. Saya kira cukup itu mukadimahnya. Monggo lebih banyak kita berdiskusi bersama. Saya yakin dari setiap teman-teman banyak permasalahan atau hal-hal yang perlu kita diskusikan bersama, kita sharing bersama. Lebih enak seperti itu ya. Saya kira cukup untuk mukadimahnya. Untuk waktu saya serahkan kepada Ustazah Fitri. Monggo Ustazah Fitri. Terima kasih Umma Hafsah pengantarnya. Subhanallah. Itu ya teman-teman, sudah kita simak bersama bagaimana fungsinya menikah itu, dan bagaimana caranya biar keluarga itu bisa seimbang gitu, yakni tadi tahu hak-haknya antara hak suami dan juga hak istri. Kepada para zaujah yang sudah bergabung, silahkan bertanya, nanti bisa langsung angkat tangan, karena di sini nggak ada angkat tangan ya, bisa langsung nulis di chat atau di unmute dan bisa bertanya secara langsung. Monggo, kami persilahkan yang ingin bertanya. Najid, adek Najid. Ini suaranya Neng Nay pasti. Kak Zizi mau tanya Uma. Silakan Mbak Iza. Ya. Buka dulu itunya. Uma, tanyanya agak ini nggak apa-apa nggih? Nggak apa-apa, ini forum curhat ini. Perempuan semua. Curhat istri nih. Yang belum nikah jangan. Uma,
cara menolak biar enggak berdosa itu gimana Uma kalau suami ngajak? Ya, pertanyaannya simple, padat, dan butuh jawaban yang sulit sekali ini Mbak Iza ini. Terima kasih pertanyaannya Mbak Iza. Ya, silakan Uma. teman-teman sekalian, ya kita diantaranya tadi berbicara tentang hak-haknya suami ya, dan juga hanya istri, bahwasanya sebenarnya kita pribadi sebagai seorang istri juga punya hak menolak, dan juga punya hak punya kewajiban juga. Selain punya hak dan juga kewajiban, di antaranya pertanyaannya Kakak Iza tadi, bagaimana cara menolak ketika kita tidak enak atau bad mood atau dalam keadaan capek dan sebagainya ketika mengajak suami kita untuk melakukan hubungan. Teman-teman sekalian, kita harus tahu benar suami kita itu seperti apa. Ya, kemarin Mbak Iza mungkin tidak mengikuti pertemuan pertama, bahwasanya yang pertama itu kita harus tahu wamin ayatihi, itu kemarin kita harus tahu benar ya apa yang menjadi keinginan suami, apa yang menjadi kebencian atau hal-hal yang tidak disukai suami. Itu diantaranya hal yang penting sekali diketahui oleh seorang suami istri. Contoh, suami kita tidak senang dengan seorang kita yang lagi bincang-bincang ngobrol sama orang, ya kita hindari hari itu. Suami kita tidak senang dengan berdandan pakai wangian yang di luar, itu juga tidak senang, maka hal itu kita hindari. Kenapa? Karena suami sudah tahu bahwasanya itu hal yang tidak disukai suami. Suami kita itu senang kalau berdandan, dan pakai wangian, dia itu kita lakukan. Di antaranya kebahagiaan, sakinah, mawaddah, warahmah, itu kita mengenal banyak tentang siapa suami kita ya, dan suami juga mengenal benar-benar bagaimana kita. Maka di sana ketika Mbak Iza memberikan pertanyaan tadi, kita harus tahu benar memang saat itu suami kita memang butuh benar atau memang tidak mungkin bisa kita menolak, maka kita harus korbankan diri kita. Bagaimana hal yang sesuatu tidak suka menjadi suka, itu sangat sulit, tapi saya yakin bisa. Tapi kalau memang di sana masih ada bisa untuk dinego, kita bicara yang baik-baik, jangan sampai menyakiti beliau. Kita bicara dengan yang sopan, coba kita bercerita ya, atau mohon maaf, ini saya lagi kirim dan sebagainya. Saya yakin beliau akan memahami dan menerimanya. Tapi itu tadi, sekali lagi kita harus tahu benar suami kita itu memang saat itu butuh sekali, maka jangan sampai menolak, dan itu bahaya sekali Kak Iza. Maka kita yang harus merelakan dalam keadaan kita harus siap. Disitulah diujinya sosok istri yang salihah. Ya, iya, coba katanya kalau dalam hadis kan mudah sekali, senyum aja di hadapan istri, di hadapan Hajar Aswad, kan kayaknya mudah sekali ya senyum. Lawang senyum aja, ternyata kalau dalam keadaan kita itu hati enak, capek, senyum berat sekali ternyata. Makanya ada pahalanya sampai mencium Hajar Aswad. Kenapa? Karena begitu sulitnya. Kalau kita dalam hadis kan biasa saja, walau senyum aja, oh ya dapat pahala buahnya ya. Iya, ternyata kalau dalam praktek kondisi kita tidak sesuai, sudah berbeda lagi. Begitu Kak Iza, senyum ini yang lainnya Kak Iza. Mbak Hani, senyum Mbak Hani. Mbak Hani mendapat siraman. I love you, Uma. Oke, terima kasih. Sering bersama-sama. Pertanyaannya Kak Iza. Ini santri Darunun pertama
pertama ini, jadi sangat dekat dengan Uma. Guys. Jadi curhat-curhat Iya, sudah biasa ya Maya. Monggo untuk teman-teman yang lain yang punya kendala, bagi mbak-mbak yang belum menikah juga boleh, karena Boleh tadi sekali. kan disinggung juga orang yang tidak ada keinginan menikah. Nah itu mungkin teman-teman punya keresahannya bisa ditanyakan. Kalau merasa kurang kurang nyaman dengan bicara langsung, bisa melalui chat. Oke. Sepertinya ada yang mau manggil-manggil. Monggo, yang ingin bertanya. Monggo. Mungkin suaranya bisa lebih didekatkan ya. Kurang terdengar. Gini ya Mbak, Ustazah, gimana ketika kita berniat serius kitanya belum nggak mau istilahnya pacaran gitu ya Ustazah. Nggih. Nggih. Coba saya petakan dulu nggih. Ini ada orang yang ingin menikahi cuma belum mengenal gitu ya. Terus kita sendiri nggak mau kalau sama pacaran gitu. Benar nggak? Ini dengan Mbak Muhim ya? Nggih, pertanyaannya leres seperti itu atau bagaimana? Iya Mbak, betul seperti itu. Nggih, siap. Wah, ini Uma senyum-senyum nih. Monggo Uma. Sudah banyak yang nanya ini nih Mbak Muhim. Iya ini, waduh. Oke, Mbak Muhim. Mbak Muhim, di dalam Islam itu ada yang namanya ta'aruf. Yang namanya ta'aruf itu adalah saling mengetahui. Nah, itu yang kadang orang mengatakan pacaran itu ta'aruf, salah besar ya. Wong pacaran itu keinginannya tidak menikah kok ya. Kalau keinginannya untuk serius menikah, maka diperbolehkanlah sana ta'aruf itu. Ya, makanya di dalam Islam, kalau di dalam ta'aruf malah sangat dianjurkan sekali. Ya, ketika dia datang, melihat wajahnya, sampai melihat tangannya, ya, itu harus diketahui benar-benar, sampai tidak hanya orangnya. Ya, tanya ke tetangganya, tanya ke orang dekatnya, harus tahu benar, karena di situ adalah ta'aruf menuju untuk pernikahan. Ya, tidak kemudian harus ketika ta'aruf itu pacaran diartikan sebagai pacaran, tidak. Ya, makanya di sana ketika dia ta'aruf, maka di sana harus ada orang yang mendampinginya. Ya, kalau makanya di rumah lebih baik ada orang tuanya, paham benar, tidak mungkin untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan atau kemaksiatan. Jadi ta'aruf itu sangat penting sekali. Kenapa? Karena begitunya pentingnya sebuah pernikahan, harus mengenal benar siapa suami saya, siapa istri saya, siapa keluarganya suami saya atau istri saya, siapa orang dekatnya, itu harus kenal. Tidak hanya suami calonnya saja, tapi orang-orang dekatnya harus tahu bagaimana sih dia, bagaimana sholatnya, apa sudah baik, pergaulannya, sangat penting sekali. Nah, yang tidak diperbolehkan adalah ketika ta'aruf itu sampai melampaui batas sehingga melakukan hal-hal yang maksiat, itulah yang dilarang ya. Kak apa wes ta'aruf kok kita salaman, kak apa wes ta'aruf kita senggol-senggolan dan seterusnya, itu yang dilarang. Gitu nih Mbak Muhim, sangat penting sekali Mbak Muhim. Ayo coba yang sudah ditanyain benar-benar Mbak Muhim, orang tuanya, tetangganya, temannya. Harus benar-benar, jangan sampai nanti sudah
ya qabil tuh nikah, baru tahu loh ternyata calon suamiku seperti inilah. Itu tak, makanya di sana Islam sangat mengajukan sekali yang namanya ta'aruf sebelum sebuah pernikahan. Itu nggih. Ngoten Mbak Muhim, telepon mungkin ada pertanyaan lagi mungkin Mbak Muhim. mungkin masih resah dan gelisah. Ustazah, ini bingungnya itu cari info dari tetangga itu Ustazah. Cari info dari tetangga. Survei itu dah. Kamu ini kan sudah penelitian ini. Sama itu kayak penelitian skrip gitu loh ya Mbak Izzah ya. Jadi ada penelitiannya, ada apa namanya kuesionernya ya, disiapkan pertanyaan-pertanyaannya ini ya. Oke, jadi paling tidak orang tersebut kan pasti punya teman dekat, terus punya keluarga, ya rumahnya di mana paling tidak harus tahu. Kalau memang nggak harus Mbak Muhim, bisa saudaranya Mbak Muhim atau dari ayahnya Mbak Muhim menanyakan, itu nggak apa-apa, nggak harus dari Mbak Muhim. Jadi minta tolong ke orang, mungkin rumah saya ada di Malang, mungkin bisa minta tolong saya ya ke Ustazah, ini coba tolong disurveikan Mbak Muhim di Gresik jauh, nanti saya surveikan orang Malang dah Mbak Muhim. Nanti disurveikan sama Ustazah ya. Ini seperti itu Mbak Muhim. Tapi juga hati-hati, kadang yang namanya orang itu kan macam-macam ya. Kadang pas yang ditanya itu malah dia membenci, tidak suka kan ada masalah. Makanya kita tidak boleh tanya hanya satu orang saja, paling tidak 1, 2, dan 3. Sebenarnya hal itu kan mudah sekali. Orang baik itu kan lihatnya mudah sekali ya. Dia sering jamaah ke masjid, sering ngaji, pokoknya melakukan aktivitas ibadahnya bagus, insya Allah itu akan tampak akhlaknya itu juga akan bagus. Mudah sekali sebenarnya orang melihat itu ya. Gitu Mbak Muhim. Ngoten. Wah, terima kasih Uma. Ini menarik sekali karena beberapa waktu ini di sosial media juga sedang ramai Uma. Maksudnya sekarang kan marak seperti ta'aruf nikah gitu. Dan angka perceraian itu juga ikut tinggi ternyata gitu, karena mungkin cara ta'arufnya ada yang salah gitu. Saya juga belum meneliti, cuma betul sekali apa yang kata Uma tadi, bahwa ta'aruf itu sangat penting, tahu seluk-beluk itu juga sangat penting gitu. Bahkan ada beberapa yang sudah menikah baru tahu keluarganya ada masalah seperti ini, atau ternyata ternyata sudah punya istri atau apa itu. Itu kan bahaya sekali gimana. Sinetron. Ternyata ada itu Mbak, orang curhat-curhat gitu. Iya, memang kalau di televisi di acara-acara televisi itu kan ta'arufnya juga bukan ta'aruf Islami ya Nak ya. Dia pekerjaannya apa gitu, jadi apa gitu. Jadi orang yang dilihat itu surveinya survei materi, kan bukan akhlaknya, bukan kepribadiannya. Kalau kita survei itu kan ya nggak bisa. Jadi kalau di acara-acara ta'aruf itu ya ta'aruf hanya mengenal dalam artian lain, tahu dia seorang pegawai, banyak duitnya, 1 bulan berapa, akhirnya kan ke sana. Kalau hal itu sudah salah ya, contoh ketika di ta'aruf itu dia bilang 1 bulan 10 juta, ternyata ketika sudah menikah nggak punya kerjaan. Minta dicela istrinya karena tidak sesuai dengan ta'aruf tadi. Itu salah satunya yang mungkin Mbak Fitri contohkan tadi. Makanya ta'aruf harus benar-benar sesuai dengan syariat Islam, sesuai dengan ajaran Islam. Yang dicari itu seperti apa, kriterianya seperti apa, sehingga benar-benar paham bahwasanya calon suami kita itu adalah sosok yang soleh,
istri adalah sosok yang salihah. Itu Mbak Fitri. Iya, iya, iya. Siap Uma. Nah ini ada pertanyaan dari Mbak Aisyah Muhammad. Kita lihat. Oh dari Mbak Cynthia dulu Ma. Assalamualaikum Uma. Bagaimana menetralisir rasa takut yang berlebihan untuk menikah Uma? Karena banyak contoh-contoh pasangan yang toksik di sekitar kita. Misal takut kalau nanti KDRT, takut nanti diselingkuhin, takut gitu Ma pokoknya. Syukron. Pripun Ma ini menetralisir rasa takut. Menetralisir apa? Rasa takut Ma. Sama kan melihat banyak rumah tangga yang mungkin KDRT atau malah apa tadi diselingkuhi dan lain-lain sebagainya itu Ma. Ya, Mbak Fitri sekalian, takut itu adalah sebuah penyakit yang luar biasa. Makanya di sana di dalam surat Al-Quraish tuh, ila fi Quraish illa fi rihlat asy-syita'i was-sayf waliya'budu rabb hadzal baitil ladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Rasa ketakutan itu adalah rasa penyakit yang luar biasa dan itu harus dihilangkan. Bagaimana orang ada rasa ketakutan itu, yaitu kita harus punya keimanan yang kuat bahwasanya di atas segala-galanya itu adalah Allah yang menentukan. Kekhawatiran, ketakutan itu karena kekurang yakinan atau ketidakyakinan diri kita bahwasanya keputusan yang Allah berikan kepada kita, ya, ketetapan yang Allah berikan kepada kita itu kita nggak yakin. Akhirnya timbullah yang namanya keraguan, ketakutan, sehingga hal itu sangat memberikan penyakit kepada jiwa kita, kepada diri kita, sehingga mau ini gak jadi, mau melakukan ini gak jadi, mau ini takut dan sebagainya. Itu hal yang harus cepat untuk dihilangkan. Kalau rasa ketakutan itu masih berada di dalam diri kita, yuk bareng-bareng kita minta doa sama Allah. Makanya di sana ada doa, ya Allah jauhkanlah kami dari ketakutan, karena rasa takut itu adalah sesuatu yang akan memberikan ke dalam jiwa kita itu tidak baik. Ya, kalau ketakutan apa tadi, jodoh ya? Ketakutan apa tadi Mbaknya? Oke, ketakutan menikah gitu mah, karena banyak keluarga-keluarga yang nggak sehat di sekitar yang dilihat. Iya, iya, bahwasanya keluarga yang tidak sehat atau keluarga berantakan itu bukan gen ya, bukan keturunan ya Nak ya. Iya, itu adalah memang kesalahan dari perseorangan, personelnya, ya, dari keluarga personelnya. Maka orang tuanya berantakan, nanti anaknya juga seperti tidak. Jadi bukan keturunan. Kalau memang anaknya itu lebih baik kehidupannya, keilmuannya lebih baik, keimanannya lebih baik, insya Allah ketika dia bangun sebuah rumah tangga tidak akan seperti keluarga yang sebelumnya. Jadi dihilangkan rasa takut itu, karena semuanya itu adalah Allah yang menakdirkan, Allah yang memberikan keputusan untuk kita. Makanya iman nomor satu, kemudian ilmu. Orang yang takut itu karena tidak ada keimanan, kurang imannya atau kurang juga ilmunya. Ya, jadi kalau kita memang sudah benar-benar siap untuk menikah dan orang yang kita nikah itu benar-benar orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, kenapa tidak? An-nikahu sunnati, ya. Ya, itu Mbak, siapa namanya, Mbak Fitri? Untuk Mbak Cynthia. Siap-siap Umar. Selanjutnya ada pertanyaan dari Mbak Aisyah. Assalamualaikum Uma, mau tanya apakah yakinnya kita dengan seseorang sudah cukup melangkah ke step selanjutnya atau harus tetap istikharah dulu? Dulu Umah bagaimana kok bisa yakin sama Abi gitu? Wah, ini harusnya yang jawab Abi nih ya. Yakin. Ayo Abi. Hari ini yang jawab harus Abi. Kita lokasi ya Uma. Kita lokasi. Teman-teman sekalian, sebenarnya istikharah itu adalah ketika kita ragu ya dengan pilihan kita. Kalau kita sudah yakin, sudah benar bahwa yang suami kita itu adalah orang yang soleh, kita lihat itu memang orang yang soleh, dari keluarganya, dari semua orang mengatakan orang baik,
ya hati kita sudah menerima, ya tidak usah istikharah. Istikharah itu ketika ada dalam keraguan tadi, ya keraguan, takut, nanti dengan ini saya tidak bahagia, istikharah. Jadi istikharah itu ketika ada kebimbangan, ketika ada keraguan, maka kita lakukan istikharah. Makanya istikharahnya jangan istikharah sendiri kalau bisa, istikharahnya kepada ibundanya, ya. Iya, karena ibu itu luar biasa, karena beliaunya memiliki tautan hati. Nah, ini ya, 9 bulan kita di kandungnya, apa yang terjadi, yang terbaik untuk anak kita biasanya ibunda itu akan merasakan. Yani saat itu baru lakukan istikharah. Kalau sudah yakin orangnya baik, sudah Bismillah, ajak ke rumah, kita izin ke bapak ibu langsung lamaran, gitu ya, nggak usah lama-lama. Kalau lama nanti akan setan masuk ke sana. Oh, nggak jadi lagi. Senang sekali setan itu kalau orang sudah mau tidak jadi. Senang sekali. Tidak jadi melaksanakan sunnahnya Nabi. Iya, gitu. Itu Mbak Fitri. Oke, Uma. Nah, ini menarik karena berkelanjutan dengan pertanyaan selanjutnya. Tadi kan Uma sudah berkata bahwa kalau setan itu senang kalau kita ta'arufnya terlalu lama terus habis itu nggak jadi. Nah, itu senang banget. Nah, ini pertanyaannya seperti ini, Ma. Uma, saya mau bertanya dari Mbak Maisyarah. Ta'aruf itu kan butuh waktu berapa lama? Dan misalkan kita ta'aruf, pastinya kan terlihat awalnya baik-baik saja, Uma. Tapi belum tahu sisi dia kalau marah itu seperti apa gitu. Nah, untuk melihat sisi buruknya itu bagaimana ya, Uma gitu. Biar tahu dia itu marahnya kayak gimana dan lain sebagainya itu bagaimana gitu. Monggo, Uma, dari Mbak Maisyarah. Nah, sekalian, manusia itu tidak ada yang sempurna. Ya, kita pingin suami kita itu baik, soleh, nggak ada marah, senyum, terus kan juga tidak mungkin. Dia manusia biasa, dia punya kelebihan juga kekurangan, dia punya keistimewaan juga punya kekurangan. Di sanalah ketika ada kekurangan, ya. Tapi kita harus tahu, makanya kan ta'aruf itu di sana. Ketika orangnya marahan, sudah gak siap, tapi kita tahu marahnya di sini, maka saya harus menghadapinya seperti ini dengan kemarahan. Tadi salah satunya Kak Iza tadi ya, bagaimana suami saya seperti ini kok marah, maka hindarilah jangan sampai suami kita itu marah gitu. Bagaimana caranya? Suami kita kok tidak senang dengan hal ini, maka jangan kau lakukan lah. Seperti ta'aruf yang dikatakan sama Mbak yang bertanya tadi, bagaimana ketika ada kejelekan, selama kejelekan itu masih bisa untuk dihilangkan atau bisa untuk kita diajak dalam hidup rumah tangga itu bisa, maka tidak apa-apa. Ya, yang namanya kehidupan berumah tangga itu adalah kehidupan yang saling mengisi, saling menyempurnakan. Ya, kekurangan itu dengan suami kita ini mengisinya. Ya, kekurangan di dalam diri kita, suami kita mengisinya. Jadi tidak mungkin dalam kehidupan rumah tangga itu baik, lurus, tidak. Ya, kelebihannya toh baik-baiknya tidak, pasti ada kelebihan, ada kekurangannya. Makanya di sana dikatakan ketika orang itu membangun rumah tangga, pada dasarnya adalah menyatukan kehidupan, ya, jenisnya ada berbeda, sifatnya yang berbeda, semuanya serba berbeda, tapi bisa berjalan dengan seiring dan seirama. Begitu Mbak Fitri. Wah, ini cocok sekali. Tadi teman saya salah satu santri juga menikah. Itu yang perempuan, masya Allah, kalau ngomong aktif gitu mah, dan yang laki-laki tuh kualem gitu. Nah, itu memang Allah sudah kasih yang luar biasa. Makanya dikatakan di sana yang namanya jodoh itu katanya khusus itu sama-sama diem tidak, tapi Allah paskan itu ya, yang diem sama yang aktif sama yang pasif gitu. Siap. Yang ini ada pertanyaan yang lebih untuk ke istri, para istri ya. Kan tadi untuk
para jombloati. Para jomblo. Sekarang untuk para Para istri, singgelilah. para single kalau bahasanya Kak Iza. Assalamualaikum Ustazah, ini dari Ayu, mau bertanya, jika seorang istri berkata kurang sopan kepada suami, itu hukumnya bagaimana? Mengingat kalau ke orang tua kita bilang ah saja sudah dosa, kalau ke suami bagaimana Ustazah? Ngoten Ustazah. Monggo, Ustazah. Ini sangat sulit sekali nih ya jawabannya ini. Ya, teman-teman sekalian, kembali lagi kepada awal tadi, bahwasanya di sana yang pertama kita harus tahu kewajiban dan hak suami dan istri tadi. Insya Allah kalau ketika kita benar-benar mengetahui hak dan kewajiban suami itulah, maka salah satunya untuk berkata-kata yang baik, tidak berkata yang kotor, tidak menyakitkan hati suami, ya sama. Ya, kenapa? Karena ketika di dalam sebelum kita berumah tangga, maka kewajiban kita adalah dengan orang tua. Tapi kalau kita sudah menjalin sebuah rumah tangga, pernikahan, maka kewajiban kita beralih kepada seorang suami, maka tidak jauh berbeda. Sama halnya ketika kita memperlakukan orang tua, begitu juga kepada suami kita. Karena suami itulah yang memang bisa memudahkan kita untuk menuju surganya Allah, sampai dikatakan bahwasanya ketika suami kita itu ridho, rela, ketika kita meninggal maka surga ke sana. Ya itu lagi, kembali lagi, kalau ada orang yang mengatakan sesuatu yang menyakitkan hati suami, ya, kotor, dengan omongan yang tidak baik, maka kembali ke sana. Kita ingin ridhonya apa enggak, kita ingin surganya apa enggak, kan begitu. Ya, tadi saya pertanyaannya orang tua, ya ketika pernikahan, maka kita hanya adalah orang tua. Maka ketika kita sudah berumah tangga, kembali kepada suami kita. Begitu Mbak Fitri. Nggih, Mas. Ini mungkin pertanyaan yang lebih untuk ibu-ibu nggih. Kalau tadi sudah untuk para istri, sekarang untuk ke ibu-ibu. Nah, Niki minta nitip pertanyaan Minza. Tadi sempat disinggung sama Uma bahwa anak memang kewajiban orang tua. Mengasuh anak adalah kewajiban orang tua. Kalau misal seorang ibu ingin berkarir dan suami membolehkan, ini bagaimana ya, Minza? Monggo Uma. Terima kasih. Monggo. Ya, jadi saya tidak bilang bahwasanya jika wanita itu berkarir bukan istri solihah, bukan. Ya. Istri solihah itu yang di rumah saja, berumah tangga, merawat anak, itu istri solihah, tidak. Ya. Jadi yang dinamakan yang istri solihah itu, ya sebentar ya. Yang dinamakan istri solihah itu ketika dia melaksanakan tapi dia tetap melaksanakan kewajiban dan hak-haknya sebagai seorang istri, menangani suami maupun anak-anaknya, tapi juga bisa berkarir, tidak apa-apa, silahkan. Ya, jadi Ustazah tidak mengatakan bahwasanya kalau wanita berkarir berarti bukan istri solihah, tidak. Ya, jadi istri solihah itu ketika dia benar-benar sudah melaksanakan hak, kewajiban kepada suami, kewajiban kepada anak-anaknya. Kalau memang dia berkarir tapi tetap bisa memberikan haknya dan kewajibannya untuk suami dan anak-anak, luar biasa sekali. Kan begitu. Iya, silakan. Makanya kan tergantung kepada orangnya masing-masing. Saya kayaknya ketika berkarir mungkin tidak bisa melakukan hak dan kewajiban, berarti pilihannya untuk menjadi ibu rumah tangga. Ketika dia berkarir, pilihan menjadi wanita berkarir, tidak apa. Yang pertama dapat izin suami, tambah luar biasa. Harus dapat izin, tapi dia tetap melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai seorang istri dan juga sebagai seorang ibunda. Nggih, Ma. Niku nggih, Mbak yang bertanya tadi, berarti nggak apa-apa kalau seumpama teman-teman namanya juga kita sekolah dulu punya cita-cita, punya keinginan, punya ilmu yang ingin
amalkan gitu. Jadi kalau kita kembalikan ke pernyataan Umma tadi, tidak apa-apa kita kalau seumpama ingin berkarir, yang penting kita tahu kewajiban kita untuk suami dan anak itu apa, dan melaksanakan kewajiban tersebut agar tidak sampai ada permasalahan di dalam rumah tangga karena adanya ketimpangan hak dan kewajiban kita. Ini mungkin pertanyaan yang terakhir dari monggo kalau teman-teman mau nulis lagi monggo. Terakhir nih gimana dari Mbak X ini, saya mau tanya, katanya jodoh itu cerminan diri. Lalu bagaimana kalau ternyata jodohnya nanti 180 derajat berbeda dengan kita? Ini mungkin tanya bagaimana kalau ternyata sangat beda, itu sikap kita atau perlakuan kita itu bagaimana gitu, Oma? Anakku kalian, jodoh itu adalah rahasia Allah ya. Seperti Mbak Muhim tadi sudah ta'aruf lama sekali, sudah benar-benar tahu ternyata di dalam kehidupan rumah tangga tidak mobil itu sudah berubah 180, nggak 100 tok ya Mbak Fitri, 180 ya. Itu adalah sebuah takdir yang Allah berikan kepada kita, ketetapan yang Allah berikan kepada kita, dan kita harus berdoa kepada Allah bahwa suami yang dihantarkan kepada kita dengan perangai yang mungkin kurang baik, itu adalah kewajiban kita untuk merubahnya. Itu adalah ibadah kita untuk merubahnya, untuk diajak menjalankan kebaikan, untuk diajak menjalankan jalannya Allah. Itu berpahala sekali. Ketika jodoh kita berubah 100 derajat atau sampai 80 derajat ketika sudah menikah, itu adalah hal yang lumrah ya. Mungkin Allah memberikan ujian kepada kita, memberikan tugas kepada kita untuk mengarah suami kita diajak untuk hal yang kebaikan, dan itu adalah pahala besar. Dibuktikan istri yang salihah, disitulah ujian kita ya. Kalau suaminya baik ya sudah biasa, suaminya memang baik, nah itu matang, harus disyukuri oleh seorang istri. Tapi kalau pas suaminya berubah 180 derajat, kita laksanakan bahwasanya itu adalah ujian kita jalani bersama-sama untuk diajak ke jalannya Allah. Begitu Mbak Fitri. Nggih, Ini Najibnya teriak-teriak ini. Nggih. Habis ini selesai. Adik Najib. Niku nggih teman-teman. Adik Najib. Bahwasanya seperti dulu ya. Siapa namanya? Fir'aun. Itu istrinya kan Asia ya. Tapi Asia itu ternyata seorang yang dinobatkan menjadi itu ya, Mak, apa? Pemimpin di surga ya, Bang. Masya Allah. Nah, itu kan berarti berkorelasi dengan pertanyaannya teman-teman tadi. Halo. Mungkin itu gimana yang hari ini kita bisa pelajari. Mungkin dari Uma bisa memberikan closing statement untuk teman-teman semua. Moga Uma. Ya, teman-teman sekalian, orang yang baik maka harus terus belajar. Karena menjadi orang baik itu tidak 1 hari 2 hari, tapi terus berproses untuk selalu introspeksi diri menjadi yang lebih baik, dan keinginan kita menjadi Allah yang selalu dekat dengannya. Maka di situ mari kita bersama-sama untuk terus belajar menimba ilmu sampai lelahdi ya, minalahdi lelahdi. Cukup itu aja Mbak Fitri. Mungkin teman-teman bisa membuka videonya bentar biar bisa saya screenshot. Setelah itu bisa kita akhiri. Monggo Mbak Muhim, Mbak Evi.
Itu Mbak Neti. Dipanggil Uma itu loh. Dek Zelfa. Sudah guys, 1, 2, 3. Sampun. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah hadir. Kita akan ketemu lagi insya Allah di bulan depan. Biasanya kita di akhir Kamis minggu terakhir jika tidak ada halangan. Semoga apa yang sudah kita pelajari bisa bermanfaat untuk kita semua, untuk keluarga kita, diberikan kelancaran dan keberkahan di dalam kehidupan kita. Amin. Kami dari bizaujati.id dan juga dari Pondok Pesantren Darul Nun mengucapkan terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya bila ada banyak kekurangan. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus bantuan Gema. Mas Najib, ya Allah kangen. Dadah teman-teman, ketemu lagi bulan depan deh. Loh, lali kan. Bakso. Nggih.